Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam kelas Pembangun Bisnis Bimbingan Belajar untuk Profesional Bidang Pendidikan. Bersama saya Puja Astuti. Apa kabar teman-teman sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari kelas ini yang utama adalah untuk membantu teman-teman khususnya yang ingin merintis usaha baru di bidang pendidikan dan juga untuk memberikan gambaran kepada kalian yang ingin membuka usaha pendidikan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian bagaimana mempertahankan usaha yang sudah teman-teman bangun, serta apa saja metode juga materi pendukung yang harus teman-teman persiapkan. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kita bedah adalah mengenai media pembelajaran. Nah, video ini merupakan Q&A dari beberapa pertanyaan yang sudah berhasil kami rangkum menjadi 5 pertanyaan, dan nanti penjelasan atau jawabannya bisa bisa teman-teman simak melalui video ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya akademi yang telah memberikan bantuan, support, dan juga memfasilitasi hingga terrealisasinya video pelatihan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah konsisten mengikuti kelas ini dari awal hingga saat ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video demi video dapat kalian pahami dengan baik dan juga dapat memberikan manfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi membangun bisnis bimbingan belajar ini, atau mungkin ada pertanyaan mengenai usaha di bidang jasa pendidikan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan mengikuti grup Telegram yang linknya ada di bio saya, atau langsung melalui video pembelajaran atau ulasan yang ada di dashboard yang sudah teman-teman pilih. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menyelesaikan pelatihan yang sudah teman-teman pilih, karena sertifikat pelatihan baru bisa teman-teman dapatkan apabila teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan dan juga sudah menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin ada di pelatihan tersebut ya. Nah, kami menemukan beberapa pertanyaan mengenai ulasan ya. Ada sedikit mungkin teman-teman di sini juga mengalami beberapa kali trouble mengenai baik itu sistem ataupun prosedur dalam mengikuti kelas. Nah, saran saya yang pertama tentu saja teman-teman jangan panik ya apabila ada kendala-kendala seperti itu. Namanya ya, kalau menurut saya sih sistem itu kan buatan manusia, jadi tidak ada yang sempurna. Kemudian teman-teman bisa berinteraksi dengan cara mengikuti grup, baik itu Telegram atau grup apapun yang disediakan oleh platform.
Nah, gunanya adalah eh, agar teman-teman lebih mudah dalam sharing, baik itu mengenai bagaimana eh, cara merintis usaha bimbingan belajar gitu dari teman-teman lainnya, atau mau langsung bertanya dengan saya di grup tersebut, itu boleh ya. Insya Allah meskipun tidak bisa fast respon, insya Allah akan saya jawab dan saya respon. Oke, untuk mempersingkat waktu, video Q&A ini seperti biasa berisi 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan itu kita harapkan ya, kami harapkan dapat mewakili beberapa pertanyaan serupa ya, pertanyaan serupa yang mewakili pertanyaan dari teman-teman lainnya gitu. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Oh iya, materinya untuk saat ini media pembelajaran ya. Nah, yang pertama itu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan guru sebelum mengajar? Ya, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan guru sebelum mengajar? Baik, banyak sekali persiapan yang harus disiapkan oleh seorang guru, baik itu mentor ataupun tutor atau apalah sebutannya, sebelum memulai pembelajaran, baik itu pembelajaran secara offline, tatap muka, ataupun secara online ya, daring ya. Karena meskipun pada teorinya kita sudah mempunyai beberapa perangkat pengajaran, namun prakteknya biasanya tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Jadi kadang kita akan menemui rencana pembelajaran tidak berjalan dengan baik, mungkin karena satu atau dua hal ya, dan itu sangat wajar. Jadi tidak perlu kalian khawatir. Dan di situ pentingnya kita berinovasi berserta berimprovisasi agar kelas tetap berjalan, namun kita tidak keluar jalur terlalu jauh dari apa yang sudah disediakan pada RPP ya, atau rencana pembelajaran tuh. Nah, tidak hanya membuat RPP, ada beberapa aktivitas yang wajib dilakukan oleh seorang guru sebelum mengajar. Karena persiapan mengajar sangat menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Mengajar dan mendidik siswa di sekolah adalah tugas utama seorang guru. Dalam proses belajar mengajar, terdapat target-target atau tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, seorang guru tidak boleh mengajar dengan sembarangan. Dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang sebelum guru mengajar siswa di kelas supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita kenal dengan RPP bukan satu-satunya aktivitas yang harus kita lakukan sebelum mengajar. Ada beberapa aktivitas wajib juga yang harus kita lakukan supaya pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan dengan menyampaikan rangkuman. Yang pertama adalah mengetahui karakteristik siswa. Persiapan guru sebelum mengajar yang pertama adalah mengetahui karakteristik siswa yang kita ajar. Mengetahui bagaimana siswa yang akan diajar, apa yang mereka sukai, bagaimana mereka belajar, dan juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa membuat guru
lebih mudah dalam merancang pembelajaran yang sesuai. Lalu bagaimana caranya? Nah, banyak cara yang dapat kalian lakukan untuk mengetahui karakteristik siswa. Salah satunya adalah dengan mengadakan asesmen diagnostik, baik itu yang kognitif maupun yang non-kognitif. Kapan hal itu dapat dilakukan? Biasanya di awal tahun ajaran ada waktu khusus bagi siswa untuk merecall pembiasaan yang sudah dilakukan. Untuk siswa baru ada kegiatan yang disebut MOS atau masa orientasi siswa. Nah, di waktu inilah guru dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan gambaran siswa yang akan diajarnya. Yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran. Perlengkapan guru dalam mengajar atau sering disebut perangkat pembelajaran sangat penting untuk disiapkan, bukan hanya sekedar untuk kelengkapan administrasi saja. Namun, perangkat pembelajaran ini sangat menentukan bagaimana proses belajar pembelajaran di kelas akan berjalan nantinya. Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, program tahunan, program semester, dan juga RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jika semua perangkat pembelajaran ini sudah dibuat dengan matang, maka tidak akan sulit bagi seorang guru untuk menciptakan sebuah kegiatan belajar dan mengajar yang lebih kondusif. Nah, yang ketiga adalah dengan membuat atau mempersiapkan media pembelajaran. Setelah perangkat pembelajaran lengkap, yang harus disiapkan sebelum mengajar oleh guru adalah media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi alat yang dapat menunjang suksesnya sebuah proses pembelajaran. Media pembelajaran yang baik dapat menjawab kebutuhan siswa atau membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam memahami pembelajaran. Ada banyak sekali jenis media pembelajaran. Kalian dapat memilih media pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik siswa dan juga masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, untuk mendesain media yang baik, kalian dapat mulai dari berempati kepada siswa, kemudian mendefinisikan masalah belajar yang sedang dihadapi siswa. Setelah itu, hal yang harus dilakukan oleh guru adalah mencari ide dan membuat purwarupa. Jika purwarupa sudah jadi, jangan lupa melakukan uji coba sehingga dapat melakukan perbaikan untuk menyempurnakan media yang telah dibuat. Langkah yang keempat adalah mendesain penilaian atau evaluasi. Persiapan sebelum mengajar berikutnya adalah mendesain penilaian atau evaluasi. Bentuk instrumen dari penilaian yang guru lakukan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari proses evaluasi atau penilaian ini adalah bukti apakah tujuan pembelajaran telah dicapai atau belum. Selain itu, jenis penilaian dan evaluasi yang ditetapkan setelah menentukan tujuan pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung. Yang kelima adalah mereview materi yang akan diajarkan. Persiapan pembelajaran selanjutnya yang harus teman-teman lakukan setiap kali akan mengajar adalah mereview materi pembelajaran yang akan diajarkan. Hal ini termasuk ke dalam refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga jika ada kendala atau hambatan dapat segera dicarikan solusi dan diantisipasi. Nah, meskipun guru sudah belajar di kampus dalam waktu yang lama, bukan berarti tidak perlu lagi membaca materi atau bahan ajar yang dibuat. Dengan melakukan review sebelum mengajar, guru dapat mengidentifikasi tema atau pokok bahasan mana yang sekiranya membutuhkan penekanan khusus.
sehingga semua siswa dapat memahami materi yang guru sampaikan ya. Nah, persiapan yang keenam adalah menyiapkan stamina. Mengajar di kelas adalah hal-hal yang rutin bagi guru pintar, ya, karena dilakukan setiap hari. Namun setiap hari ada saja tantangan berbeda yang harus kalian lakukan. Pembelajaran yang baik tidak hanya bergantung pada perangkat pembelajaran saja. Stamina guru juga turut ikut andil dalam keberhasilan pembelajaran. Aktivitas positif sebelum mengajar yang dapat menjaga stamina kalian sebelum mengajar di antaranya adalah melakukan olahraga ringan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dengan tubuh yang sehat dan stamina yang prima, kalian akan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga menaklukkan segala tantangan yang dihadapi. Nah, yang ketujuh adalah mengelola emosi. Mengelola emosi bagi seorang guru itu sangatlah perlu. Bagaimana guru mengatasi segala permasalahan di kelas akan mempengaruhi suasana pembelajaran. Nah, jadi mengelola emosi bagi seorang guru itu sangatlah perlu ya. Bagaimana guru mengatasi segala permasalahan di kelas akan mempengaruhi suasana pembelajarnya. Misalkan guru yang suka marah akan membuat siswa menjadi bosan, menjadi jengah. Sebaliknya, apabila gurunya tenang, sabar, akan membuat siswa merasa nyaman dalam belajar. Aktivitas yang bisa dilakukan sebelum mengajar supaya emosi tetap terjaga, salah satunya adalah dengan melatih mindfulness. Nah, dengan menyadari apa yang dilakukan, mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, serta selalu berusaha tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas, akan membuat kita sebagai guru lebih mudah dalam mengelola emosi. Nah, mengajar merupakan kegiatan guru untuk membelajarkan siswa secara dinamis. Guru berusaha untuk menciptakan situasi dan kondisi bagaimana seorang siswa dapat belajar dengan baik. Hal ini tidak akan terwujud dengan sendirinya tanpa strategi atau siasat khusus dari guru. Yang dihadapi guru di ruang kelas adalah individu yang sedang berkembang menuju taraf kedewasaan. Individu yang terdiri dari beberapa karakter sikap dan tingkah laku, potensi serta minat dan kemauan untuk belajar. Mau atau tidak, siap atau tidak menghadapi siswa yang heterogen di dalam sebuah kelas, kita sebagai guru harus dapat mengelola kondisi ini dengan penuh perhitungan. Tidak ada jaminan bagi seorang guru akan sukses mengelola pembelajaran tanpa siasat sebelum proses pembelajaran itu dimulai. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa strategi ya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Hal apa saja atau strategi penting dalam mengajar ya, sebelum mengajar yang perlu teman-teman persiapkan. Nah, yang pertama adalah memahami kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman utama bagi guru dalam menjalankan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru perlu membaca, mempelajari, dan memahami isi kurikulum dengan baik. Hasil kegiatan ini dituangkan ke dalam perangkat mengajar sehingga siap dioperasikan di ruang kelas. Yang kedua adalah menyiapkan perangkat mengajar. Nah, perangkat mengajar adalah persiapan tertulis yang dibuat dan dirancang guru sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan dengan baik di dalam ruang kelas. Tentu saja, perangkat mengajar setiap guru akan berbeda meskipun strukturnya sama. Perbedaan ini disebabkan oleh karakter siswa dan ketersediaan sarana belajar di suatu sekolah. Yang ketiga adalah dengan memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Banyak sekali metode pembelajaran yang dapat dipilih dan digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Yang keempat adalah menyediakan media atau sumber belajar. Nah,
Media atau sumber belajar ini fungsinya untuk menunjang kelancaran proses belajar siswa. Dengan menggunakan media belajar, siswa akan mudah menyerap materi pelajaran. Media belajar tidak mesti yang mahal dan canggih. Media belajar sederhana sekalipun akan membantu peserta didik dalam mencerna materi pelajaran yang disajikan. Yang kelima adalah memahami karakter siswa seperti yang tadi di awal ya. Jadi mempelajari karakter siswa ini menjadi kegiatan penting bagi seorang guru. Keberhasilan pembelajaran juga ditentukan oleh bagaimana karakter siswa di dalam suatu kelas. Dengan memahami karakter ini, guru dapat menentukan bagaimana corak atau gaya belajar yang akan dijalankan. Yang keenam adalah merancang penilaian. Nah, semua kegiatan pembelajaran diakhiri dengan penilaian. Kegiatan penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang dijalankan. Selain itu, dengan kegiatan penilaian, guru dapat menganalisa proses yang sudah berlangsung dan mempertimbangkan proses pembelajaran berikutnya. Oleh sebab itu, penilaian perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat mengukur apa yang hendak dicapai. Analisa hasil kegiatan penilaian akan mengarahkan guru untuk mengambil tindakan selanjutnya. Apakah perlu perbaikan atau remedial atau pengayaan materi pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum mengajar. Nah, fungsi dari persiapan ini tentu saja untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, kemudian agar siswa dapat memahami materi dengan baik, kemudian tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai secara optimal gitu. Jadi tidak hanya asal mengajar saja atau tidak selalu berpatokan pada teori semata gitu, karena seperti RPP, silabus itu kan bentuknya seperti teori ya gitu. Nah, terkadang dan memang sering ya pada kenyataannya secara realisasinya itu agak melenceng dari RPP atau silabus yang sudah dipersiapkan gitu. Nah, itu tadi kenapa di awal saya sebutkan bahwa seorang guru itu harus mampu berinovasi dan juga harus mampu berpikir secara cepat, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi gitu. Nah, setelah itu semua nanti kedepannya akan teman-teman akan mendapatkan kemudahan demi kemudahan gitu, karena problem solvingnya sudah ditemukan gitu. Jadi teman-teman dapat mengatasi masalah yang teman-teman alami sendiri gitu, karena kan setiap kelas memiliki karakter yang berbeda, dan di dalam kelas itu ada siswa, setiap siswa pun memiliki karakter yang berbeda. Jadi tidak bisa kita mengikuti RPP yang sudah dibuat tapi mengesampingkan kondisi sebenarnya di dalam kelas itu gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Media pembelajaran apa saja yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar ya? Nah, sebelum menjawab media pembelajaran apa saja yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, sebentar ya, azan. Ada beberapa pakar atau ahli yang mencoba mendefinisikan apa itu media pembelajaran ya. Di sini akan saya bacakan. Yang pertama, menurut Heinrich and Friends dalam Arshad 2013 mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang menyampaikan informasi antara sumber dan penerima. Nah, jadi definisi yang coba ditekankan oleh Heinrich and Friends ini menekankan istilah media itu sebagai perantara. Media juga berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan dalam dunia pendidikan, kata media disebut dengan media pembelajaran.
Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, kemudian lebih lanjut di sini juga dijelaskan ada Gang and Bridge. Ya, secara eksplisit mengatakan bahwa media pembelajaran mencakup alat-alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi bahan ajar. Jadi dari kedua pengertian tersebut ya, dari Heinisch and Friends dan juga Gang and Briggs, itu dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran ya dalam bidang pendidikan. Nah, alat ini dapat berupa alat grafik, visual, elektronik, dan audio yang digunakan untuk mempermudah informasi yang ingin disampaikan seorang guru atau pengajar kepada siswanya. Nah, berdasarkan definisi atau pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan berupa bahan ajar kepada siswa melalui atau oleh guru. Ya. Nah, lalu dasar atau dalam penggunaan media, menurut Piaget dalam Slame itu mengatakan bahwa ada 3 tahap perkembangan mental anak. Ya, yang pertama berpikir secara intuitif ya, itu usia 4 tahun lebih. Kemudian yang kedua beroperasi secara konkret, yaitu untuk usia 7 tahun ke atas, dan beroperasi secara mandiri resmi, yaitu antara 11 tahun ke atas. Proses belajar di lingkungan belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Anak usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap perkembangan mental operasional konkret. Karena itu, dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru harus menyediakan kondisi belajar yang nyata. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata dengan menggunakan media pembelajaran. Pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang nyata ya. Misalkan guru menyampaikan pesan tentang teknik membaca scanning. Ketika guru hanya menjelaskan, maka siswa akan kesulitan memahami teknik membaca scanning tersebut. Namun, ketika guru menggunakan majalah, buku, atau koran sebagai media dan menunjukkan secara langsung bagaimana teknik membaca dan memindai, kemudian siswa dengan mudah menerima pesan yang disampaikan oleh guru ya. Scanning itu kan memindai ya. Selain itu, landasan teori penggunaan media dalam proses pembelajaran juga disampaikan dalam kerucut pengalaman ya, atau count of experience yang diperkenalkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946. Kerucut ini merupakan elaborasi rinci dari konsep 3 tingkat pengalaman yang dikeluarkan oleh Burner. Dalam kerucut dijelaskan bahwa pengalaman secara langsung atau konkret memberikan hasil belajar yang optimal. Lanjut dengan peniruan, dramatisasi, kemudian karya wisata, televisi, pameran gambar langsung, gambar diam, simbol visual, dan simbol kata atau abstrak yang memberikan porsi paling sedikit. Meski demikian, urutan ini tidak berarti proses pembelajaran dan interaksi belajar mengajar harus selalu menjadi pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu apa sih manfaat dari media pembelajaran? Disampaikan oleh Daryanto bahwa proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Penyampaian pesan dari siswa kepada penerima. Dalam proses pembelajaran ada pesan yang ingin kita sampaikan dan disampaikan. Pesan tersebut dapat berupa informasi yang mudah diserap oleh penerima, tetapi juga dapat berupa informasi yang abstrak atau sulit untuk dipahami. Saat pesan yang disampaikan tidak dapat diterima oleh penerima, media menjadi solusi yang dapat menyampaikan pesan. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada si penerima pesan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Nah, lebih lanjut, Sujana dan Rifai mengatakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Yang pertama, mengajar akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak hanya berupa narasi verbal melalui kata-kata guru, agar siswa tidak bosan dan guru juga jangan sampai kehabisan tenaga, apalagi saat guru mengajar setiap pelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi dari si guru ini, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Media pembelajaran dapat meningkatkan proses dari hasil pengajaran, yaitu tentang taraf berpikir siswa. Hal tersebut juga sejalan dengan teori perkembangan mental yang disampaikan oleh Piaget. Ia menambahkan bahwa terdapat tahap perkembangan mental seorang individu. Tahap manusia berpikir mengikuti tahap perkembangan berpikir dari konkret menuju abstrak. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan, dan bahkan pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Yang pertama, fungsi kognitif dapat memperoleh temuan-temuan informasi dari media tersebut. Yang kedua, fungsi kompensatoris memberikan konteks untuk membantu siswa memahami bahan ajarnya. Nah, karena peran yang penting dalam membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu materi belajar, ada beberapa kriteria dalam memilih media pembelajaran ya. Yang pertama, sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi media belajarnya ini disesuaikan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran apa yang sedang disampaikan pada saat itu. Kemudian yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Maksudnya adalah bahwa media belajar ini bukan suatu media yang kaku ya. Jadi bisa diaplikasikan dan diimplementasikan di dalam kelas dengan mudah. Kemudian siswa juga dapat dengan mudah menggunakannya gitu. Dan juga luas ya. Luas dalam artian dia itu secara global. Media belajar ini bisa digunakan oleh berbagai jenjang gitu, dan juga bertahan. Maksudnya bertahan adalah bahwa media belajar ini bisa kita tentukan sebagai inventaris dari lembaga kita yang nantinya dapat digunakan tidak hanya di satu tingkatan saja gitu, atau tidak hanya di satu tahun saja ya, tapi tahun-tahun berikutnya juga masih bisa digunakan. Nah, kriteria yang ketiga adalah sesuai dengan tujuan yang dicapai. Kriteria ketiga ini itu berkaitan dengan kriteria yang pertama tadi ya, sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena setiap guru sebelum memulai kelas ya, sebelum terjun langsung ke dalam kelas, biasanya sudah mempunyai tujuan apa yang ingin dicapai pada saat itu atau pada hari itu ya. Nah, media belajarnya ini berguna sebagai penunjang dari tujuan yang sudah direncanakan oleh guru. Nah, kemudian yang keempat adalah karakteristik siswa. Kita tidak boleh menutup mata bahwa karakteristik siswa ini tentu saja berbeda-beda. Nah, itu harus kita antisipasi dengan menggunakan media belajar yang dapat digunakan oleh berbagai kondisi, kemudian tingkat kecerdasan siswanya juga gitu, dan sebagainya. Nah, kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan hal ini sejalan dengan fungsi dari sumber daya manusia ya yang ada di lembaga pendidikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah fasilitas pendukung dan biaya. Nah, seperti yang kita ketahui, media adalah perantara atau penghubung. Media pembelajaran memberikan manfaat dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya meningkatkan perhatian siswa, motivasi siswa, kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan penyesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
Yang pertama adalah hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang tersedia. Waktu yang tersedia yaitu waktu mengajar dan pembangunan materi serta media. Sumber-sumber yang tersedia yaitu berupa manusia dan materinya. Yang kedua adalah pernyataan isi, tugas, dan juga jenis pembelajarannya. Yang ketiga, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal, seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer, juga karakteristik siswa lainnya. Nah, lebih jelasnya lagi ya, ada beberapa kriteria pemilihan media yang dapat kita terapkan. Nah, yang pertama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran. Dan yang keenam adalah mutu dari teknisnya itu. Selain itu, media pembelajaran yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan media yang sesuai dengan teori belajarnya. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam memilih dan menggunakan media. Yang pertama adalah memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, memahami perbedaan individu. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, isi yang terorganisasi. Nah, kemudian kelima, ketersediaan siswa dalam belajar. Keenam, menumbuhkan emosi siswa. Ketujuh, menumbuhkan partisipasi siswa. Kedelapan, memberikan umpan balik. Kesembilan itu penguatan. Kesepuluh, latihan dan latihan. Kesebelas adalah penerapan. Sedangkan media khusus pembelajaran berbasis visual perlu memperhatikan beberapa aspek. Dalam proses penataan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip desain tertentu, antara lain prinsip kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, dan penekanan. Unsur-unsur visual yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah bentuk, garis, ruang, tekstur, dan warna. Pendapat ahli dalam proses pengembangan media berbasis visual perlu diperhatikan prinsip-prinsip penataan gambarnya, yaitu pengembangannya. Nah, prinsip pengembangan media visual yang pertama adalah jumlah kesederhanaan. Prinsip-prinsip kesederhanaan mengacu pada jumlah elemen-elemen yang terdapat pada gambar visual. Semakin sedikit atau sederhana akan lebih mudah dijangkau oleh siswa. Nah, prinsip selanjutnya adalah keterpaduan. Prinsip keterpaduan ini mengacu pada hubungan antar aspek dalam gambar visual. Apakah elemen-elemen dalam gambar itu saling terkait? Nah, prinsip selanjutnya adalah penekanan. Diperlukan penekanan dalam gambar untuk menonjolkan salah satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Prinsip selanjutnya adalah keseimbangan. Maksudnya, gambar visual harus menempati ruang yang memberikan keseimbangan meskipun tidak sepenuhnya simetris. Prinsip selanjutnya adalah pemilihan bentuk. Ya, pemilihan bentuk ini berkaitan dengan elemen gambar apa yang terdapat dalam media visual. Bentuk yang menarik dapat menggugah minat dari anak. Prinsip selanjutnya adalah garis. Digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat memperjelas gambar visualisasi media tersebut. Prinsip selanjutnya adalah tekstur ya. Tekstur dalam media visual diartikan sebagai visualisasi media yang menunjukkan suatu bentuk yang besar dan halus. Prinsip terakhir adalah warna yang digunakan untuk memberikan kesan penekanan keterpaduan. Penggunaan warna harus diperhatikan sehingga mampu menambah daya tarik dan visualisasi media tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah-langkah dalam pengembangan media pembelajaran? Ya. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audio, visual, dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui jaringan internet.
Salah satu bidang yang mendapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi-informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur pendidik sebagai sumber informasi. Media sebagai sarana penyediaan ide, gagasan, dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri. Beberapa bagian unsur ini mendapat sentuhan media teknologi informasi, sehingga mencetuskan lahirnya ide tentang e-learning. Media pembelajaran adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar dapat membantu guru memperkaya wawasan siswanya. Berbagai bentuk dan jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru akan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siswa. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, juga rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi dari pelajarannya. Semakin sadarnya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan. Bahkan pertumbuhan ini bersifat gradual. Metamorfosis dari perpustakaan yang menekankan pada penyediaan media cetak menjadi penyediaan permintaan dan pemberian layanan secara multisensori dari beragamnya kemampuan individu untuk menyerap informasi, menjadikan layanan yang diberikan mutlak wajib bervariatif dan juga secara luas. Nah, pengertian pengembangan media pembelajaran yang dimaksud adalah suatu usaha penyusunan program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media. Sebuah perencanaan media didasarkan oleh kebutuhan. Salah satu indikator adanya kebutuhan karena di dalamnya terdapat kesenjangan. Kesenjangan adalah adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya atau apa yang terjadi. Dalam pembelajaran yang dimaksud, kebutuhan adalah adanya kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang mereka miliki sekarang ini. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri dari 3 langkah yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan produksi dan penilaian sementara itu, dalam rangka mendesain atau merancang pengembangan program media. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengembangkan program media itu yang pertama adalah dengan menganalisis kebutuhan dan karakteristik dari peserta didiknya. Yang dimaksud dengan menganalisis kebutuhan adalah mengamati kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui media yang dirancang oleh seorang guru atau dosen dapat dimanfaatkan oleh siswa atau mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah menganalisis kebutuhan peserta didik, maka kita juga perlu menganalisis karakter peserta didiknya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Penelitian ini dapat dilakukan melalui proses dengan menggunakan tes yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan memerlukan bantuan media, sehingga pembelajaran yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang kedua adalah merumuskan tujuan instruksional atau instructional objective secara operasional dan jelas. Nah, untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat. Yang pertama adalah berorientasi pada kepentingan siswa, bukan hanya pada kepentingan guru.
Titik tolaknya adalah perubahan tingkah laku apakah yang diharapkan setelah mereka selesai belajar. Yang kedua, dinyatakan dengan kata kerja yang operasional, artinya menunjuk pada hasil perbuatan yang dapat diamati atau hasilnya dapat diukur dengan alat ukur tertentu. Nah, yang ketiga adalah merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka selanjutnya mengerutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih rumit. Dan dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang abstrak. Yang keempat adalah mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan seyogianya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Alat ukur tersebut dibuat secara teliti dan direncanakan sebelum kegiatan belajar dilakukan. Alat ukur hasil belajar tersebut dapat berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku dan sebagainya. Sebagai pedoman dalam pembuatan alat ukur yang lazim, sebaiknya setiap kemampuan dan keterampilan yang mendukung tercapainya tujuan instruksional khusus yang dijadikan bahan tes atau daftar cek perilaku. Yang kelima, menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan. Materi pembelajaran perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah program media. Yang dimaksud sebagai penuntun kita dalam memproduksi media seperti menjadi penuntut kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Tes ini dapat dilakukan baik melalui perorangan atau kelompok kecil atau tes lapangan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu mendapatkan perbaikan atas hasil dari tesnya tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran yang dimaksud adalah suatu usaha penyusunan program media pembelajaran yang lebih tertuju pada perencanaan media. Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengembangkan program media antara lain menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik, merumuskan tujuan instruksional atau instruksional objektif secara operasional dan jelas, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan, mengembangkan alat ukur keberhasilan, menulis naskah media, mengadakan tes, dan juga revisi. Nah, adapun macam-macam pengembangan media pembelajaran, itu yang pertama adalah pengembangan media berbasis visual. Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti foto, gambar atau ilustrasi, sketsa, atau gambar garis. Yang kedua, pengembangan media berbasis audio visual. Media audio dan audio visual merupakan bentuk media pembelajaran yang murah dan terjangkau, menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak dengan menggunakan audio tersebut. Yang ketiga, pengembangan media komputer, ya. Media komputer digunakan untuk menyajikan isi pelajaran dalam bentuk tutorial, drills, dan praktis, simulasi, dan permainan. Yang keempat, pengembangan media multimedia berbasis komputer dan interaktif. Dengan media ini, berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi
Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajarannya. Yang kelima, pengembangan media berbasis PowerPoint. Media PowerPoint sebagai media pembelajaran, maka diharapkan metode pembelajaran yang digunakan akan semakin variatif dan menarik. Yang keenam, pengembangan media berbasis internet ya. Media internet ini dapat dikembangkan dalam berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan atau e-learning, bidang pemerintahan atau e-government, bidang perdagangan atau e-commerce, dan bidang perbankan atau e-banking. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja kriteria dalam memilih media pembelajaran? Seperti yang kita ketahui, dalam keseluruhan proses pendidikan, pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat diajukan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku. Keterampilan, kecakapan, dan juga kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan, dan lain-lain aspek yang ada pada individu yang belajar. Istilah pembelajaran pada dasarnya mencakup dua konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Menurut teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Claydon berpendapat bahwa belajar pada dasarnya berarti mempraktekkan sesuatu, sedangkan belajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Cronbach memberikan arti belajar. Learning is shown by change behavior as a result of experience. Horace Spears memberikan batasan tentang belajar, yaitu learning is to observe, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. Sedangkan Georg mengatakan learning is a change in performance as a result of practice. Nah, pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Belajar menurut pengertian psikologis merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam menentukan kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Menurut psikologi klasik, hakikat belajar adalah all learning is a process of developing or training of mind. Jadi belajar adalah melihat objek dengan menggunakan substansi dan sensasi. Menurut teori mental state, belajar adalah memperoleh pengetahuan melalui alat indera yang disampaikan dalam bentuk perangsang dari luar. Pengalaman-pengalaman berasosiasi dan bereproduksi. Oleh karena itu, latihan memegang peranan sangat penting. Nah, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik, bukan sesuatu yang dilakukan terhadap peserta didik. Peserta didik tidak menerima pengetahuan dari pendidik atau kurikulum secara pasif. Teori skemata menjelaskan bahwa peserta didik mengaktifkan struktur kognitif mereka dan membangun struktur-struktur baru untuk mengakomodasi masukan-masukan pengetahuan yang baru. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam menangkap perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pendidik berperan sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Belajar dan mengajar adalah dua kegiatan yang terjadi secara bersamaan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Peristiwa mengajar selalu disertai dengan peristiwa belajar. Ada guru yang mengajar, maka ada pula siswa yang belajar. Namun ada siswa yang belajar, belum tentu ada guru yang mengajar, sebab belajar bisa dilakukan sendiri.
Pelajaran atau pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya memiliki konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, pendidik mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. Aspek kognitif juga dapat mempengaruhi perubahan sikap, yaitu dari aspek afektif, serta keterampilan dari aspek psikomotor seorang pendidik. Namun peserta pengajar ini memberi kesan hanya sebagai pekerja satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran yang berkualitas sangat bergantung dari motivasi peserta didik dan kreativitas pendidiknya itu sendiri. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pendidik yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut, akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai, ditambah dengan kreativitas pendidik, akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai targetnya. Nah, sebelumnya, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pelajaran kepada peserta didik dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Pengertian media mengarah pada sesuatu yang dapat meneruskan informasi atau pesan antara sumber atau pemberi pesan dan penerima pesan. Media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi. Seperti yang tadi sudah dikemukakan, saya sampaikan bahwa Gain and Bridge mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri antara lain dari buku, tape recorder, kaset, kamera video, video recorder, film, slide, foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan pembelajaran dari sumber. Secara umum, media pembelajaran memiliki peran yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didiknya. Yang keempat, menjadikan pengalaman manusia dari abstrak menjadi konkret. Yang kelima, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Yang keenam, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Media pembelajaran biasanya dipahami sebagai benda-benda yang dibawa masuk ke ruang kelas untuk membantu efektivitas proses belajar mengajar. Pemahaman sempit ini dipengaruhi oleh pandangan kognitivisme yang melihat proses belajar sebagai transfer pengetahuan dari pengajar ke peserta didik yang kebanyakan berlangsung di dalam ruang kelas. Nah, media pembelajaran tidak terbatas pada apa yang digunakan pengajar di dalam kelas, tetapi pada prinsipnya meliputi segala sesuatu yang ada di lingkungan peserta didik di mana mereka berinteraksi dan membantu proses belajar mengajar. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah media visual, yaitu suatu jenis media yang semata-mata hanya memanfaatkan indera penglihatan peserta didik untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini tergantung dari kemampuan penglihatan peserta didik.
Contoh, media cetak seperti buku, modul, jurnal, poster, dan peta. Yang kedua adalah media audio, yaitu jenis media pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pesan dan informasi yang diterimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa lisan dan pesan nonverbal dalam bentuk bunyi-bunyian, musik, dan bunyi tiruan. Yang ketiga adalah media audiovisual, yaitu jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran dalam suatu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Nah, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media pembelajaran yang pertama adalah jelas dan rapi. Media pembelajaran yang baik harus jelas dan rapi dalam tampilannya, mencakup layout atau pengaturan format sajian, suara, tulisan, dan ilustrasi gambar. Ini penting dalam proses penarikan sikap siswa dalam proses belajar, sehingga manfaat media itu sendiri maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Yang kedua adalah bersih dan menarik. Bersih dalam artian tidak ada gangguan yang tak perlu dalam tampilan media pembelajaran, mencakup pada teks, gambar, suara, dan video. Media yang tidak menarik akan menurunkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang keempat, relevan dengan topik yang diajarkan. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip prosedural, atau generalisasi, agar dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Yang kelima, sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai atau mengarah ke tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional dalam pembelajaran media ditetapkan yang secara umum mengacu pada salah satu dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keenam, praktis, luas, dan tahan. Media pembelajaran harus bersifat fleksibel. Artinya, media dapat digunakan oleh siapapun dan dimengerti oleh siapa saja. Yang ketujuh, berkualitas baik. Kriteria media pembelajaran harus berkualitas baik. Kualitas ini mencakup pada semua aspek pengembangan baik visual, baik gambar, fotografi. Misalnya, visual pada slide harus jelas, tidak terganggu oleh elemen lain, misalnya layout. Yang kedelapan, ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari lingkungan atau tempat media akan digunakan. Misalnya, di kelas yang sempit tidak cocok untuk media yang berukuran besar karena akan membuat pembelajaran tidak kondusif. Nah, selanjutnya ada kriteria-kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media pembelajaran yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan ini dapat diperlihatkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan atau diperuntukkan oleh siswa. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi. Yang ketiga, media pembelajaran harus praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Sebaiknya media yang dikembangkan harus dapat digunakan bagi fasilitator, yaitu guru. Media pembelajaran dibuat dengan penyesuaian kemampuan guru. Yang kelima, media pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan kelompok sasaran. Karena media untuk kelompok besar belum tentu cocok digunakan untuk kelompok kecil. Yang keenam adalah mutu teknis. Kualitas visual dari media harus jelas dan rapi. Tidak boleh terganggu oleh elemen lainnya, misal layout atau latar belakang slide.
Nah, sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut, sebaiknya media pembelajaran digunakan memiliki kriteria ya. Kesimpulannya yang pertama adalah jelas dan rapi. Yang kedua bersih dan menarik. Yang ketiga cocok dengan sasaran. Yang keempat relevan dengan topik yang diajarkan. Yang kelima sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam praktis, luas, dan tahan. Yang ketujuh berkualitas baik. Dan yang kedelapan guru terampil dalam menggunakannya. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana membuat modul untuk bimbingan belajar ya? Nah, modul ini tidak hanya dapat teman-teman gunakan untuk bimbingan belajar saja ya, tetapi juga bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman yang memang sudah berprofesi sebagai guru ya, bisa digunakan, bisa menggunakan bisa membuat modul sendiri, kemudian digunakan di kelas tempat teman-teman mengajar. Nah, dalam pembuatan bahan ajar tentunya harus memiliki pedoman yang memuat sudut pandang yang jelas. Sudut pandang ini juga harus ada prinsip-prinsip, pendekatan yang dianut hingga metode dan teknik pengajaran yang digunakan. Untuk itu, biasanya pengajar membutuhkan sebuah pegangan yang sering disebut buku ajar. Selain buku ajar, pendidik juga dapat menggunakan modul sebagai acuan dalam mengajar. Kedua jenis bahan ajar ini tentu saja berbeda. Buku ajar bentuknya seperti panduan belajar yang bisa berupa buku teks, buku paket, dan buku materi. Sementara modul merupakan satuan program belajar yang lebih rinci. Modul pembelajaran dapat dipelajari oleh siswa sendiri secara perseorangan atau diajarkan oleh siswa kepada dirinya sendiri. Selain itu, juga dikemas secara sistematis dan menarik dengan cakupan materi, metode, dan evaluasi yang dapat dipakai secara mandiri agar tercapai kompetensi yang diharapkan. Lantas, apa saja ciri-ciri modul? Yang pertama, dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa. Yang kedua, tujuan pelajaran dirumuskan secara khusus, bersumber pada tingkah laku. Yang ketiga, membuat kesempatan kepada siswa untuk maju berkelanjutan menurut kemampuannya masing-masing. Yang keempat, paket pengajaran yang bersifat self, membuka kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Yang kelima, memiliki daya informasi yang cukup kuat. Unsur asosiasi, struktur, dan urutan bahan pelajaran terbentuk sedemikian rupa sehingga siswa secara spontan dapat mempelajarinya. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat aktif. Nah, sebagai pendidik tentunya kita juga harus bisa membuatnya. Ada beberapa tips cara praktis membuat modul pembelajaran yang mudah dipahami siswa. Yang pertama, menyusun kerangka modul, kemudian menulis program secara terperinci meliputi pembuatan semua unsur modul, yaitu petunjuk guru, lembar kegiatan murid, lembar kerja murid, lembar jawaban, lembar penilaian, dan lembar jawaban dari tesnya. Kemudian merumuskan sejumlah tujuan secara jelas, spesifik dalam bentuk kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur. Urutan tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang diikuti dalam modul tersebut. Tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya sebagai prasyarat untuk menempuh modul itu atau entering behavior. Kemudian menyusun alasan atau rasional pentingnya bagi siswa. Guru harus tahu apa gunanya ia mempelajari modul tersebut. Dan siswa harus yakin akan manfaat agar ia bersedia mempelajarinya dengan sepenuh tenaga. Kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti dirumuskan dalam tujuan. Kegiatan itu dapat berupa mendengarkan rekaman, melihat film, mengadakan percobaan dalam laboratorium, mengadakan bacaan, membuat soal, dan sebagainya. Menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar murid, hingga manakah ia menguasai tujuan-tujuan modul. Dapat pula disusun beberapa bentuk tes yang paralel.
Butir-butir tes harus bertalian erat dengan tujuan-tujuannya. Menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi siswa setiap waktu ia memerlukannya. Secara teoritis, penyusunan dimulai dengan perumusan tujuan, akan tetapi dalam prakteknya sering dimulai dengan penentuan topik dan bahan pelajarannya dapat dipecahkan dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang akan dikembangkan menjadi sebuah modul. Nah, ada poin penting dalam bahan ajar. Yang pertama, gunakan bahasa percakapan, bersahabat, dan komunikatif. Yang kedua, buat bahasa lisan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, gunakan sapaan akrab yang menyentuh secara pribadi atau menggunakan kata ganti. Yang keempat, pilih kalimat sederhana, pendek, tidak beranak cucu. Yang kelima, hindari istilah yang sangat asing dan terlalu teknis. Yang keenam, hindari kalimat pasif dan negatif ganda. Yang ketujuh, gunakan pertanyaan retorik. Kedelapan, sesekali bisa digunakan kalimat santai, humor, atau yang sedang ngetren. 9. Gunakan bantuan ilustrasi untuk informasi yang abstrak. 10. Berikan ungkapan pujian dan memotivasi. Serta yang ke-11, ciptakan kesan sebagai bahan belajar yang hidup. Modul merupakan paket pengajaran yang bersifat self-instruksional yang memuat satu konsep atau unit daripada bahan pembelajaran. Kemandirian dan pengalaman siswa terlibat secara aktif lebih diutamakan dalam memanfaatkan media modul. Sebuah modul memiliki karakteristik dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun oleh siswa, tidak tergantung pada pihak lain atau self-instruksional. Modul memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, disebutkan ada unsur-unsur modul secara rinci ya. Yang pertama adalah rumusan tujuan instruksional yang eksplisit dan spesifik. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang diharapkan dari siswa setelah mereka mempelajari modul. Kemudian yang kedua adalah petunjuk guru. Memuat penjelasan bagi guru tentang pengajaran agar dapat terlaksana dengan efisien, serta memberikan penjelasan tentang macam-macam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar, waktu untuk menyelesaikan modul, alat-alat dan sumber pelajaran, serta petunjuk evaluasinya. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa. Lembar ini berisi materi-materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa serta dicantumkan buku sumber yang harus dipelajari siswa untuk melengkapi materi. Nah, yang keempat adalah lembar kerja siswa. Lembaran ini berisi materi-materi pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa serta dicantumkan buku sumber yang harus dipelajari siswa untuk melengkapi materi. Yang keenam, kunci lembar kerja. Nah, siswa dapat mengoreksi sendiri jawabannya dengan menggunakan kunci lembar kerja setelah mereka berhasil mengerjakan lembar kerja tersebut. Kemudian selanjutnya adalah lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini berupa post-test dan rating scale ya. Hasil dari post-test ini yang dijadikan guru untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan modul oleh siswa. Kemudian adalah kunci lembar evaluasi. Tes dan rating scale beserta kunci jawaban yang tercantum pada lembaran evaluasi disusun dan dijabarkan dari rumusan-rumusan tujuan pada modulnya. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan modul itu yang pertama adalah menyusun kerangka modulnya terlebih dahulu. Dengan cara yang pertama menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Kemudian menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Selanjutnya mengidentifikasi pokok-pokok materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Selanjutnya menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa, memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan, dan mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul tersebut. Yang kedua adalah menulis program secara rinci.
Program secara rinci pada modul terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama adalah pembuatan petunjuk guru, kemudian lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja siswa, lembaran jawaban, lembaran tes, dan lembaran dari jawaban tes tersebut. Jadi secara terperinci, modul adalah satu unit program belajar mengajar terkecil ya, yang menggariskan ada tujuan-tujuan instruksional umum, ada tujuan instruksional khusus, ada topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar mengajar, ada pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan yang akan diajarkan, ada kedudukan dan fungsi modul dalam kesatuan program yang lebih luas, ada peranan guru dalam proses belajar mengajar, ada alat dan sumber yang akan digunakan, ada kegiatan belajar mengajar yang akan atau harus dilakukan dan dihayati oleh murid secara berurutan, dan ada lembaran-lembaran kerja yang akan dilaksanakan selama berjalannya proses belajar ini. Nah, selanjutnya komponen-komponen modul itu yang pertama adalah adanya pedoman guru tadi ya, lembar kerja, kunci lembar jawaban, dan sebagainya. Selanjutnya tujuan modul dalam kegiatan belajar itu yang pertama adalah tujuan pendidikan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Yang kedua, murid dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, murid dapat mengikuti program pendidikan sesuai dengan kecepatan, dapat sebanyak mungkin menghayati dan melakukan kegiatan belajar sendiri, baik di bawah bimbingan guru atau tanpa bimbingan guru. Murid juga dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara berkelanjutan. Murid benar-benar menjadi titik pusat kegiatan belajar mengajar. Kemudian kemajuan siswa dapat diikuti dengan frekuensi yang lebih tinggi melalui evaluasi yang dilakukan pada setiap modul terakhir. Modul disusun dengan berdasar kepada konsep mastery learning. Suatu konsep yang menekankan bahwa murid harus secara optimal menguasai bahan pelajaran yang disajikan di dalam modul tersebut. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa ada beberapa langkah-langkah dalam penyusunan modul ya. Nah, selanjutnya sebentar. Jadi secara garis besar penyusunan modul atau pengembangan modul itu langkah-langkahnya yang pertama merumuskan sejumlah tujuan secara jelas spesifik dalam bentuk kelakuan siswa yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kedua, urutan tujuan itu yang menentukan langkah-langkah yang diikuti dalam modul tersebut. Yang ketiga, tes diagnostik untuk mengukur latar belakang siswa, pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya sebagai prasyarat untuk menempuh modul tersebut. Yang keempat, menyusun alasan atau rasional pentingnya modul ini bagi siswa. Ia harus tahu apa gunanya ia mempelajari modul ini. Siswa harus yakin akan manfaat modul itu agar ia bersedia mempelajarinya dengan sepenuh tenaga. Yang kelima, kegiatan-kegiatan belajar direncanakan untuk membantu dan membimbing siswa agar mencapai kompetensi-kompetensi seperti dirumuskan dalam tujuan. Kegiatan itu dapat berupa mendengarkan rekaman, melihat film, mengadakan percobaan dalam laboratorium, mengadakan bacaan, membuat soal, dan sebagainya. Perlu disediakan beberapa alternatif, beberapa cara yang dijalani oleh siswa sesuai dengan pribadinya. Bagian inilah yang merupakan inti modul, aspek yang paling penting dalam modul itu karena menyangkut proses belajar itu sendiri. Yang keenam, menyusun post-test untuk mengukur hasil belajar murid hingga manakah ia menguasai tujuan-tujuan modul. Dapat pula disusun beberapa bentuk tes yang paralel. Butir-butir tes harus bertalian erat dengan tujuan-tujuan modul.
Yang ketujuh, menyiapkan pusat sumber-sumber berupa bacaan yang terbuka bagi siswa setiap waktunya ia memerlukan. Secara teoritis, penyusunan modul dimulai dengan perumusan tujuan. Akan tetapi, dalam praktiknya sering dimulai dengan penentuan topik dan bahan pelajarannya dapat dipecahkan dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang akan dikembangkan menjadi modul. Nah, itu tadi penjelasan dari bagaimana cara membuat modul untuk bimbingan belajar. Namun pada prakteknya dikembalikan lagi kepada teman-teman jenis modul apa yang dibutuhkan atau bagaimana konsep modul tersebut ya. Jadi tidak terpaku, ini hanya garis besarnya saja ya. Jadi tidak terpaku kepada penjelasan yang saya sampaikan, tapi juga diberikan kebebasan kepada teman-teman untuk bervariasi atau berkreativitas dalam membuat modul tersebut. Oke. Itulah tadi video Q&A untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan juga saya harapkan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Juga memberikan motivasi kepada teman-teman untuk terus mengembangkan usahanya, untuk terus berkreasi di dunia pendidikan, karena bagaimanapun juga dunia pendidikan itu adalah usaha yang tidak ada batasnya ya. Juga setiap saat ada perkembangan dan memang dibutuhkan oleh setiap orang ya. Nah, jadi pesan saya, apabila teman-teman sudah memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan ini, lakukan dengan konsisten. Kemudian kerahkan segala kemampuan yang ada, fokus kepada tujuan di awal ya. Konsep awal teman-teman mendirikan usaha tersebut itu apa gitu. Jangan lupa terus berdoa, terus berkreasi, terus berusaha, terus semangat. Setiap usaha apapun pasti akan mengalami up and down ya, akan mengalami atau akan menemui masalah atau trouble ya. Tidak hanya teman-teman yang mengalami, semua orang yang sudah memutuskan terjun ke dunia usaha, tidak hanya usaha ya, pekerjaan pun juga akan menemui masalah ya. Namun bagaimana kita dapat meminimalisir masalah tersebut atau bahkan mengubah masalah tersebut menjadi sebuah motivasi untuk kita mengembangkan usaha ini. Sekian dari saya, akhirul kalam. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada teman-teman yang merasa belum puas atas penjelasan saya ini, bisa langsung bergabung ke grup Telegram, di mana di situ teman-teman bisa sharing, bisa bertanya ya, bertanya tentang apapun yang berhubungan dengan materi ini. Kemudian bisa bertemu juga, berinteraksi dengan sesama apa ya namanya ya, sesama penggiat ya, penggiat atau orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, di bisnis pendidikan ini gitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terus mengembangkan karirnya, terus mengembangkan usahanya, kita saling support ya. Meskipun banyak kompetitor di luar sana, tapi jadikan sang kompetitor ini sebagai motivator juga buat kita ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.